Halo, selamat malam teman-teman. Kembali lagi di channel Dadi Podcast di tempat baru. Dan kali ini di tempat baru ini kita kedatangan pemain dari Persija Jakarta yang dipinjamkan dari Persija ke Deltras, asli Gunung Kidul. Ini sangat spesial karena ini adalah orang pertama yang podcast di tempat baru kita, di toko Dadi Bejo Sport dan Parfum. Siapa dia? Langsung aja. Amar Fadila. Selamat malam. Amar. Selamat datang, Mas. Oke, ini kan DB Sport. ya, kalau tanya kabar kan udah bosan ya. Dia juga kebetulan ini sekamar saya. Ini teman sekamar saya. Musim ini ya, kalau yang musim kemarin kita nggak sekamar. Jadi Beda berapa musim ini, Mas? Musim ini apa ya? Apa yang kamu rasakan musim ini? Ini baru pertama ngobrolnya sudah berat ini mengarahnya musim ini. ceritanya banyak Ya? jadi Tapi seru ya musim ini ya. seru banget. Pasti karena ya sekarang udah banyak yang tahu lah kemarin kejadian kita kan. Wes viral ini. Ya, jadi ya kita tidak membenarkan itu. Kita juga mengaku salah. Iya. Waktu itu udah clear semua ya. Clear, Mas. Dan kamu juga salah satu pemain yang apa ya? Yang kena hadiah. Iya. Itulah pokoknya. Kena hadiah. Lumayan lah, yo buat pengalaman mau juga Masa masih muda. muda, jadi dapat bingkisan kemarin. Gimana Mar? Udah berapa hari di Gunung Kidul nih? Di Gunung Kidul baru 3 hari lah. 3 hari? Iya. Kemarin ke Solo dulu hari Minggu sampai, terus kesininya baru ke Gunung Kidul hari Rabu. Jadi ini kan kemarin banyak teman-teman yang tanya juga, teman-teman di Gunung Kidul. Itu memang benar Amar juga Gunung Kidul. Karena kemarin yang viral kan temanmu yang dari Persija, Ferrari kan. Ferrari itu dia juga simbahnya itu Semin kalau nggak salah. Nah, kemarin saya juga sharing sama teman-teman bola di sini, termasuk ini partner saya. Amar itu juga Gunung Kidul. Gunung Kidul mana? Saya bilang Lipar. Ya kan, benar ya? Lipar karena saya tahu Amar ini sering cerita kalau kita di kamar gitu. Curhat ya? Curhat. Teman curhat. Dia yang curhat saya. Saya kan nggak pernah gitu, ngapain ya curhat-curhat. Sering gitu. Salah. Tapi seru lah. Jadi kenapa saya awet muda ini termasuknya kumpulannya. Kamu lahir berapa, Mar? Aku 2004. Oh iya, 2004, Mas. Kurang 2. 2002 harus sepantaran. Sepantaran tak? Sepantaran. Oh. Sepantaran. Tapi kalau Sepantaran berarti. ini namanya Masiko. Dia backgroundnya dari badminton. Dari badminton. Nah, kita kenal lah waktu itu. Gara-gara apa ya, Mas? Covid ya? Covid waktu itu. Kenalnya pas main badminton. Main badminton kita nggak sengaja. Oke Mar, perasaanmu gimana Mar? Kamu sebagai ya ada darah Gunung Kidulnya lah. Terus kamu juga sekarang udah masuk apa ya di tim profesional juga kan? Ya mau nggak mau kamu tetap harus membawa nama. Betul. Di darahmu juga ada nama Gunung Kidulnya gitu. Itu gimana menurutmu? Ya suatu kebanggaan sih bisa dari Gunung Kidul bisa membela tim Persija, terus walaupun belum debut, tapi buat masuk ke Persija itu udah kayak seneng, bahagia banget, apalagi bawa nama Gunung Kidul, jadi kayak menaikkan nama kota Gunung Kidul lah di seluruh Indonesia, khususnya di daerah Jawa. Karena itu ya, karena kalau ya sebenarnya karena di sini juga orangnya juga banyak yang merantau kan sebenarnya. Iya, Nah itu sebenarnya kalau kita kumpulkan juga potensi-potensi di Gunung Kidul sebenarnya luar biasa. Bener, Mas. Apalagi juga di Jakarta itu kan ada Ikatan Gunung Kidul ya. Iya. Terus kemarin itu sempat
ngadain turnamen antar ke Panewonan. Kapanewon. Nah, iya. Itu. Kalau di sini nyebutnya sekarang Kapanewon. Oh, Kapanewon. Berarti itu sama kayak kelurahan atau kecamatan? Enggak, kecamatan. Kecamatan sekarang ganti namanya Kapanewon. Oh, Kapanewon. Nah, itu. Gitu. Nah, dari situ bisa muncul kan bibit-bibit dari Gunung Kidul buat ngebela tim-tim ya Liga 1, Liga 2. Ya kita juga ikut seneng juga ya sebagai warga Gunung Iya, Kidul ya. betul. Lihat teman-teman Main di yang bola. sekarang ya, yang apalagi yang sekarang di timnas ada Mas Hoki. Mas Di Hoki. Tapi ya suatu saat kita undang lah. oh bisa. Kapan-kapan ya setelah Mas Amar, Mas Ferrari, nanti kamu kalau Terima kasih. balik ke Jakarta kamu bilang ada undangan nanti kita podcast. Tuh. Pokoknya target kita itu harus mengumpulkan atlet-atlet di Gunung Kidul. Betul. Semua atlet ya. Semua atlet. Sepak bola. Kalau bisa ya kita harus Iya. kita pengen ngobrol-ngobrol juga nanti Sharing. sama teman-teman dari yang di luar sepak bola. Kita akan sharing-sharing di sini nanti. Itu. Terus itu. Sekarang gantian. Debutnya Mas Amar tadi di umur berapa Mas? Di tim profesional. Di profesional aku itu Liga 3 itu profesional nggak sih? Enggak ya? Amatir. Liga 2 berarti. Waktu itu Liga 3 itu masih amatir. Oh, Kalau yang sekarang amatir. semi pro. Liga 2 debut profesional itu Liga 2 di Deltras musim 2023-2024. Tapi sebelum itu kayak ikut-ikut pramusim di Persija kayak turnamen-turnamen. Tapi di sana pramusim. Masuk Persija. Kemarin masuk squad tapi langsung dipinjemin ke Deltras. Oh gitu. Jadi buat nambah jam terbang atau Betul. ibaratnya disekolahin dulu. Berarti ya pemain spesial ya. makanya Pak. Saya tadi langsung bilang, ini Amar mau ke toko. Betul. Ini momen karena juga ya jarang-jarang juga Jogja kan momen-momen tertentu kayak kemarin apa itu kita uji coba dia bisa pulang. Terus kemarin 8 besar terus mungkin momen-momen gini ya sebenarnya kalau di kita pas waktu Sidoarjo setiap hari ketemu cuma pas kalau di momennya di toko ini Betul. ini kan langka. Betul. Nanti titip sama Samar ya, teman-teman yang di Jakarta yang pemain kalau pas pulang Sempetin Mas. Mampir lah ke toko apa ya toko lah ya di Gunung Kidul pasti tapi harus mampir dulu. enggak jangan yang bener itu ke rumahnya dulu masing-masing baru ke Mampir Tejo Sport dan toko. Warung. Apa kita ngopi-ngopi di sini Santai. nah, syukur-syukur mau borong kan nggak masalah. Terus gimana ini rencana tahun depan nih info-info yang beredar ini kan Seruing-seruing. banyak teman-teman supporter kan padahal misalnya saya bikin story atau live yang ditanyain bukan saya Amar. Iya. Nah itu kamu gimana nasibmu ke depan? Nah, kontrakku masih ada di Persija tahun ini terakhir. Jadi selesain dulu. Entah nanti diperpanjang atau enggak itu masih lihat nanti. Oh jadi masih ini ya masih belum bisa Iya, belum memastikan ada ya? bayangan lah. Yang penting kita profesional dulu sama kontrak yang masih ada. Nanti kalau semisal ada tawaran tim lain ya itu bisa dikomunikasikan sama Halo Pak Amir. Amar ada tawaran Pak. Menawarkan diri. Ya, tapi nggak masalah, normal sepak bola itu normal. Semua itu kan kembali ke pilihannya masing-masing dulu. Ya nyamannya si pemain juga kan. Nanti biasanya keputusan gitu kan. Kalau kita ya Mar ya sebagai pemain kita kan sering diskusi sama keluarga juga pasti kan ya untuk Iya, menentukan. pasti. Biasanya gitu kan. Oke. Kalau di dunia sepak bola itu pemain-pemain itu pasti sebelum menentukan tim itu konsultasi ke keluarga. Tuh, nanti keputusannya di si pemain tersebut. Contohnya Mas Amar ini. Terus sudah jalan-jalan kemana aja nih? Gunung Kidul. belum jalan-jalan ke kemana-mana macet ya. Iya. Soalnya liburan pada ke Jogja semua ya mas. Mending dia nikmatin di rumah ya. wis tiduran makan masakan dua wis. Mar kamu bisa makan belalang nggak Mar?
bisa kemarin kan makan. Iya ya, yang di pas kita di Mandala itu ya. Iya. Tapi langsung gatel selesai makan. Ya kamu ini Belum terbiasa. belum terbiasa. Tapi juga hati-hati. Kita juga. Saya mau ngasih teman-teman pemain itu juga ada takutnya juga karena kalau yang belum pernah makan ya Alergi Tadi ya. Iya. alerginya ngeri juga. Kalau ini yang sempat viral Oh, apa? Apa ini? Kalau apa ya bahasa ular. Yo. ulet bulet. Ulat jati. Oh, yang hijau itu. Ular Enggak, jati kalau orang yang kita sama orang aja. kita nyebutnya ular jati. Sama ungkrung. Orang sini jati. ungkrung itu kalau di bahasa Indonesia kepompong. Ulet kepompong. Ya. Tapi yang pohon jati. Makanan. Yang kemarin kan sempat viral. Di sini viral. Baru viral. Viral yang kemarin pas tahun lalu lah pas Akhir musim hujan ya. Tahu. Terus sampai di jalan-jalan orang-orang pakai kayu hindari itu. Belum pernah nyoba? Itu kamu harus. Gak suka Coba juga itu ya? ya. Hah? Gak suka kalau ulet-ulet kayak gitu. Enggak. Itu harus dicoba. Enak Mas. Kok enak pak? Tapi mah Tapi masih hidup kan? ya Atau hidup, enggak? hidup, Hidup. Dimakan hidup ini? hidup. Enggak. Oh enggak. Dimasak dulu. Oh dimasak. Oh dimakannya? Ya. Ya harus masak dulu lah. Oh kirain Nggak dimakan. Enggak. Gitu. Enggak lah. Gurih katanya Bang ya. Apanya? Rasanya. Itu Ulet-ulet ya ya? tergantung yang bumbu ada yang dibikin manis bisa itu. Terus gini man, momen paling spesial selama kamu berkarir tuh kamu pas di mana? Momen paling spesial. Momen paling spesial. Terus pertandingan lawan apa? Pramusim 2023-2024 sama Persija lawan pas ulang tahunnya Persebaya main di GBT. GBT. Kamu cetak gol enggak? Enggak. Itu aku main 15 menit tapi aku dapat atmosfer dari supporter Surabaya itu yang wah kayak merinding gitu. Itu Iya, siapa momen yang yang paling Itu ya. Siapa yang nggak tahu supporter berharga. GBT terus bannernya juga. Apalagi anthemnya kan dinyanyiin Ya. merinding terus. Itu ngaruh ya Bang? Di apa ya? Di Psikis. pemain ngaruh. Ngaruh banget. lumayan ngaruh, tapi nggak ngaruh ke permainan, kayak cuman wah kayak kagum aja gitu. Dan juga di momen itu aku dikasih kesempatan sama coach Mas Dul buat main, Oke. walaupun akhirnya dipinjemin ke Deltras yang putaran kedua itu Mas. Oke. Tapi sebelum itu aku dapat momen berharga di pas pramusim lawan Persebaya. Tapi dia waktu masuk di Deltras putaran kedua dia langsung in. Dia langsung nyetel. Serius? Serius. Secara statistik juga Amar kan termasuk pemain muda yang kemarin Meroket. Hah? Meroket Ini- mana? ini- Enggak serius, emang kan kelihatan kan banyak yang nonton juga. Tuh, ya termasuknya langsung cepat adaptasi itu ya nggak gampang loh sebenarnya. Terus semua pemain juga belum tentu juga seperti itu. Tergantung mereka menyikapi gimana ketika dari perpindahan tim lama tim baru kan gitu kan. Kamu di Persija nomor punggung berapa? Nomor punggung kemarin itu 57. Oh, 7. Terus kenapa kalau di Deltras 68? 68 karena 6 tambah 8 14. 14 Oke. itu ulang tahun ibu aku. Oh, oke. Terus 8 tanggal ulang tahun itu. 6 ulang tahun pacarku. Oke. Terus 4 ada nomor 14 kan ada angka 4. Iya. Ya. 64 itu ulang tahun bapakku sama tanggal ulang tahun bapakku sama adik. Oke. Jadi itu Filosofi. filosofi. 6 dan Oke. Ya, itu kadang pemain itu menentukan nomor karena tahun lahir, tanggal lahir, tanggal jadian. Tapi sih rada ngeri iku. Sing rada ngeri iku. Terus biasanya apa ya? Tanggal nikah mungkin atau tanggal nggak tahu lah, si pemain itu kadang punya momen-momen spesial apa itu kadang. Hmm. Itu kadang, 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 itu kadang,
dia menentukan nomor punggung itu berdasarkan itu. Iya. Kalau aku lain lagi ya. Mas sendiri 18 itu Loh, kalau aku sebagai orang Jawa ya 18 itu filosofinya itu berkaitan weton lahir. 18 itu. Jadi kalau aku lahirnya kan di hari Sabtu, Pahing. Sabtu itu nilainya 9, Pahing itu 9. Makanya ketemunya 18. Ya, filosofinya kalau itu. Tapi misal aku tangis ya nomor. Nah, seandainya kamu main bola, Seandainya main bola. nomor berapa ya? 27 mungkin. Filosofinya? Tanggal lahirku tok. Oh. Wis seminggu iki Mas. Oke. Ada yang takut guys, takut salah ngomong guys. Oke, tanggalan. Terus pernah nggak Mar kamu apa ya di sepak bola itu ngalami dapat kartu merah? Pernah nggak? Gak pernah. Kartu kuning? Iya Pak. Kartu kuning sering. Iya. Tapi sebenarnya aku kalau misalkan main itu jarang dapat kartu. Misalkan dapat kartu itu karena kepaksa aja. Kayak Iya. momen-momen misalkan harus kartu, Iya. aku harus kartu. Harus sambil pelanggaran di situ Iya. kan daripada kita kena counter kan? Iya. Tapi aku tipikal yang halim lah di lapangan. Iya, dia termasuk ini. Oh. Gelandang flamboyan dia. Apa ya? Kamu Pak, stylish. Enggak sampai berarti. Wah, kalau aku striker bertahan. Dia kelihatannya diem, tapi kalau udah di match itu usil juga. Banyak ngomong juga. diem harus. Diem-diem malu-maluin. Kamu berapa saudara, Mar? Aku 2. 2. Adik, kakak. Aku kakak, Oh. adikku Cewek. cowok. Kasih itu. Enggak ikut ikut. Kalau pacarnya nontonnya kan kayak gitu. Kak, iya. Jadi itu. Jadi kamu kan juga baru pertama kali ini ya datang ke toko. Ya baru pertama kali. Kemarin harusnya datang juga itu sama Tobias. Iya, waktu itu ada something lah. Iya. Itu ada di jalan gitu, ya kan? Iya. Udah sampai tempat simbahnya dia yang piungan. Dan ada something yang something wrong yang memang nggak bisa diganggu waktu itu. Akhirnya Belum bisa naik. Dia cuma ya nitip parfum aja kemarin. Terus ya Saya udah. pas itu bukan uji coba. Bukan. Itu kita mau lawan PSM. Iya, pas Oh, PSM, iya. papan besar. Itu ada momen ada apa ya waktu itu? Acara apa? Enggak, bukan acara kayak Meeting. Oh, Meeting penting ya, meeting penting. Kamu tahu lah sebenarnya. Oh. Tapi sih, bentar Mas. Aku dari tadi nanya belum tahu posisinya sampean yang Oke. posisiku gelandang gelandang. Lebih tepatnya di nomor berapa? nomor 6. Nomor 6 itu kalau di sepak bola itu holding. Gelandang bertahan. Nah, posisinya di bagian mana itu? Tengah. Oh, tengah. Penomorannya gitu. Oh. Kiper itu nomor 1. Bukan nomor punggung ya maksudnya, Yes. nomor posisi. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Oh. 6 ya kan? 8, 8, 10. 7 winger, 11 winger, 9 striker. Gitu. Kalau di sepak bola ada 9. Nah, nanti kalau tanya nomor punggung berapa baru nomor punggung. Kalau nomor Beda. posisimu itu pelatih juga nanti ketika mau membentuk tim itu biasanya berdasarkan itu juga. Saya butuh nomor ini, posisi nomor 10, nomor 8, nomor 7, nomor 3, 4 gitu. Luas. Baru tahu. Biar spesifik. Spesifik Spesifik. seperti itu. Tapi kalau kamu udah 2 musim ya di Deltras ya? 1 musim setengah lah. Yang kedua 2 musim Iya, lah. 2 musim. 2 musim berjalannya liga lah. Iya. Itu nyaman nggak? Nyaman banget. Nyaman ya? Karena di Deltras kekeluargaannya sangat kompak dan juga ya pokoknya nggak bisa diungkapkan dengan kata-kata. Jelas kekeluargaannya sangat bagus dan Tapi kalau di sana tuh senioritasnya tinggi ya. semuanya Kan sama. sering dengar tuh di klub-klub besar kalau senioritas tuh ngeri sama juniornya. Nah, kalau di Deltras gimana? Di Deltras seniornya sangat mensupport sama pemain muda, jadi nggak ada yang
lebih senior, lebih junior, semuanya sama gitu dalam lapangan, kecuali di luar lapangan ya kita saling hormat sama senior. Tapi senior di Deltras itu saling merangkul ya. Pemain-pemain muda, jadi pemain mudanya nggak canggung buat ngobrol atau cerita ke pemain-pemain senior. Gila, kita meleset sedikit ke ini acuan tertingginya pemain bola itu adalah timnas, ya kan? Timnas. Menurutmu timnas yang sekarang ini gimana? Dari apa dulu, Mas? Ya dari segi prestasi, dari materi pemain. Kalau dari materi pemain sih udah lumayan cukup pemain bagus lah daripada yang sebelumnya, karena sekarang udah banyak tambahan pemainnya. Oke. Naturalisasi. Kamu merasa tersaingi nggak itu dengan adanya? Aku sebagai pemain ya itu jadi motivasi sih, Mas. Siapapun pemainnya, walaupun dia dari board atau asing, kita tetap bersaing secara sehat. Itu aja. Oke, pokoknya ya kita doakan yang terbaik lah Iya, untuk pasti. timnas. Kita juga pelaku sepak bola, pemain-pemain yang di sana itu juga rekan kerja kita juga, pasti juga akan ketemu di lapangan. Kalau kita sebenarnya full support aja, tinggal kesempatan siapa yang dulu. Harapannya kita juga sebagai pemain-pemain ini juga ya Amar sampaikan ya motivasinya harus, ya kan? Iya. Harus di. Terus kembali lagi ke Deltras. Oke. Menurutmu senior yang paling Nganyel. apa yang lucu, yang paling usil siapa? Terus One and only. Rolas. Caren di Oh. Rawan. Caren di Rawan. 66 sekarang. Oh iya. Iya, tapi juga artinya Rolas juga. Iya, 66 sama 612 ya. Ya itu memang sebenarnya dia bukan main bola sih, stand up komedi. Iya. Stand up main bola berkedok stand up ya. Cak Randy, Cak. Kurang aja. Itu Cak, main-main yang sini Cak. Kalau yang paling Cak Randy itu lucu sih, cuma yang paling sering jadi bahan apa ya, yang buat kalah-kalahan itu siapa? Kayak dia jadi sasaran untuk di ejek itu loh. Siapa menurutmu? Kalau aku ada satu nama soalnya, Siapa? Mas dulu deh. Alvin. Ya wes itu, aku juga itu Alvin nih gue. Itu emang pas ya, emang kalau Alvin itu cocok untuk jadi bahan sama senior sama teman-teman. Kamu belum pernah? Alvin pernah datang sini? Pernah. Pernah. Yang pas pramusim itu. Pramusim. Pramusim. Tapi pas kita belum mulai podcast. Dia Di toko lama. di toko sini. Oh, toko sini. Toko baru. Dia panggilannya Mbah. Enggak. Karena dia sesenior Cak Randy, atasnya masih ada Masih ada Alvin. lagi. Oh. Sepuh, dia itu kerjaannya Mbah Sepuh Alvin itu. ini. Sepuh. Cak Randy itu kalau memutuskan sesuatu harus sowan ke Mbah Alvin ini. Wah, padahal orangnya masih kecil, tapi ya emang umurnya udah tua. Ngeyel lagi, Kayaknya lah. ngotot lagi. Itu kalau udah otot lehernya keluar itu nggak ada yang keluar. Layar otot tinggi guys. Keluarkan. Terus pemain yang paling jarang ngomong, yang Ada diem. nggak? Ada. Pemainnya jarang dia. Ada senior juga. Masar. Oh iya, kalau Mas Aryo, Masar. Mas Aryono. Masar. Kalem. Oh. Kalem. Berbanding terbalik ketika di lapangan. Ya padahal beda di itu. lapangan Garang ngeri ya. garang. Wah itu kalau di luar emang, ya aku setuju sama Mas. Diem, kalem. Kalau di luar Mas Aryo Mas. Yang anak-anak muda ini yang celelean kadang. Mas Aryo diem, seniornya diem. Yang anak-anak muda gini, apalagi yang lain-lain usil dan kadang kita juga sungkan sama Mas Aryo, tapi nggak masalah juga. Mas Aryo juga orangnya enak juga buat kadang sharing-sharing, ngobrol atau apalah. Jadi kita segan, tapi kita juga nggak sungkan untuk bercanda sama Mas Har. Tapi yang maksudnya bercanda yang normal ya, batasan anak udah tahu batasan. Lagi melakukan sliding itu. Kalau di lapangan itu beda cerita itu. Oh beda sih. Nggak berani aku kalau Nggak bercanda. berani. Anak-anak nggak berani lah kalau bercanda di lapangan sama Mas Har lah.
Nah, terus yang paling temperamen kalau di luar ya. Di luar apa di dalam? Di luar aja, di luar. Yang kalau misal dibercandain nanti ngambek. Ya, Siapa? Gak ada kayak. Ade. Oh. Ade. Iya, itu bisa juga. Ade. Bisa juga ada. Ade itu. Ada. Jadi kalau emosinya udah naik bahaya juga Ade itu. Bahaya itu. Siapa aja harus. Juga mau digigit lagi tuh. Gitu itu. Untung nggak viral itu. Kalau seniormu yang satu ini, Mas, Siapa? Martinus Novianto ini. Oke. Iki kalau di kamar itu kalau semisal malam ngajak masak terus Mas. Masak apa ini? Masak apa aja yang penting. Ya, ada ayo Mar makan ke bawah masak kita. Aku ikut aja Mas. Yang penting ditemenin dan ada makannya. Berarti banyak gabutnya kali ya? Banyak kemudian soalnya ya di mes aja Mas sehari-hari. Nah kalau di luar ruangan, di luar sama di lapangan gimana? Sama. Kebetulan saya belum pernah duet sama ini. Iya. Oh, bener. iya. Belum Jadi pernah pas duet. ini kan masuk putaran kedua musim lalu. Oh. Nah waktu itu pas sebelum pra kompetisi aku cedera sih ya. Iya. Nah aku balik ke Sidoarjo belum main, Mm-mm. masih proses pemulihan, jadi belum bisa latihan. Jadi kalau ditanya di dalam lapangan, ya belum kita belum pernah. belum gini lah. Loh, Belum harapannya ketemu, musim belum ketemu. ini, Oh, musim oke. ini, Semoga. musim ini udah sembuh. Aku bilang ke Amar, ayolah kita bisa duet, main pendek-pendek kan gitu. Ya semoga terwujud lah. Kita sama-sama amin. Doa terbaik. gitu. Ya, mungkin ya target pribadi ya, harus kembali ke lapangan. Ya pasti. Ya itu pengen duet sama yang teman-teman yang baru di Delta sih, pengen merasakan kemarin Gimana ini dong? kok mainnya enak gitu kan teman-teman pendek-pendek enak. Ini semoga pas aku kembali mereka nggak pada pergi juga. Nah itu keputusannya di siapa ya? Mas? Ya ke dia pemain dan manajemen. Oh gitu. Kalau saya kan ya nggak itu kan ada di pemain yang bersangkutan dan manajemen nanti akan seperti apa. Oke. Ya cukuplah menurutku sesi malam ini. Yes. Ya cuma Oh ini satu lagi pesan buat teman-teman atlet lah di Gunung Kidul. di Gunung Kidul. Jadi biar kalau atlet itu lebih luas. Jelas. Jangan Apa hanya tuh sih bisa Iya. bikin ya aku nek latihan neng kene tenanan iki ben kaya Mas Amar misal. Aku sama main neng tim profesional. Ya pesannya buat teman-teman yang ada di atlet-atlet di Gunung Kidul khususnya tetap fokus sama apa yang udah dijalanin. Kalau semisal contoh kamu fokus di bola atau badminton ya kamu tekunin sampai bener-bener kamu bisa mencapai apa yang kamu inginkan. Tetap semangat dan berdoa, minta restu sama orang tua dan kerja keras dan jangan pernah malu. malu. Oh nama Gunung Kidul. Ya, benar. Kita harus Ya, bangga sebagai Warga Gunung Kidul. warga Gunung Kidul. Kita harus ya kan lewat atlet ini kan juga pariwisatanya nanti akan banyak Nah, dikenal. betul. Kan? Kamu dari mana? Gunung Kidul. Apa wisatanya? Kan banyak juga. Gua Pindul, Pak. Windul, pantai, Pantai. ada Pantai. banyak. Ya, Pantai juga Ada spot-spot. nggak kalah sama Bali ya Mas ini. Gak kalah. Ngeri kan. Banyak juga kan turis-turis yang juga datang ke pantai-pantai Gunung Kidul. Ya itu, makasih Mas Amar udah datang ke sama-sama. toko Dadi Pejauh Sport Sudah dan diundang. Parfum. Mas, Ya sebenarnya nggak diundang sih, saya yang maksa, ayolah datang gitu ya. Iya buat episode pertama lah ini. Betul, Ya kan? pembukaan. Pembukaan spesial banget. Spesial. Tapi Pokoknya sampai ketemu, harapannya sampai ketemu di Sidoarjo. oke. Kalaupun enggak ya sampai bertemu di lapangan nanti jadi musuh ya. Kita Semoga. fight di Reunian lapangan. lah. Reunian. Betul. Terus salam buat keluarga di rumah, salam buat keluarga di Jakarta,
kapan-kapan nanti kalau ada waktu juga satu keluarga bawa kesini. Oke. Kita podcast bareng-bareng. Itu cukup ya, Mas Iko. Siap. Makasih. Selamat malam. Jangan lupa mampir ke toko Dadi Bejo Sport dan Parfum. Alamat ada di Jalan Sumarwi